Sungai Mekong merupakan salah satu sungai utama dan terpenting di kawasan Asia Tenggara, dengan panjang yang menjadikan sungai terpanjang ke-12 di dunia dan volume air terbesar ke-10. Sungai Mekong memiliki wilayah aliran seluas sekitar 795.000 km persegi. Sungai ini bermula dari Zaku di dataran tinggi Tibet, mengalir melewati provinsi Yunnan di Tiongkok, serta melintasi negara-negara seperti Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, hingga bermuara di Laut Cina Selatan melalui wilayah Vietnam. Secara geografis, aliran Sungai Mekong terbagi menjadi dua wilayah utama, yaitu Cekungan Mekong Atas dan Cekungan Mekong Bawah. Cekungan Atas mencakup wilayah dari sumbernya di Tibet hingga dataran tinggi Yunan, sedangkan Cekungan Bawah meliputi wilayah dari bagian hilir sungai yang mengalir menuju laut. Sungai ini dikenal dengan berbagai nama lokal, seperti Mekong di Kamboja, Menam Khong atau Mai Nam Khong di Laos dan Thailand, Song Tin Giang di Vietnam, serta Lan Chan Jiang atau Lan Sang Jiang di Tiongkok. Dari segi debit air, Sungai Mekong berada di peringkat ke-14 dunia dengan total aliran sekitar 475 km kubik per tahun, setara dengan 25 miliar kolam renang. Kontribusi air terbesar berasal dari Laos yaitu 35%, diikuti oleh Thailand dan Kamboja masing-masing 18% dan 16%, Vietnam 11% dan Myanmar 2%. Lebih dari sekedar jalur air, Cekungan Mekong dikenal sebagai wilayah dengan keanekaragaman hayati tertinggi kedua di dunia setelah Amazon. Wilayah ini menjadi rumah bagi berbagai spesies tumbuhan mamalia, burung, reptil, amfibi, dan ikan yang menjadikan Sungai Mekong sangat penting dari segi ekologi dan lingkungan hidup. Sumber daya alam yang terdapat di Sungai Mekong. Energi listrik, potensi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA memiliki total potensi di bagian hulu atau Tiongkok sebesar 28.930 MW, di bagian hilir atau Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam sebesar 30.000 MW, sudah dimanfaatkan lebih dari 3.235 MW, terutama Laos. Kontribusi bagi negara. Laos menjadikan PLTA sebagai penyumbang kurang lebih 20% pendapatan nasional dan menjadikan sebagai baterai Asia Tenggara. B. Perikanan air tawar. Fakta penting, Sungai Mekong merupakan perikanan darat terbesar di dunia yang menyumbang 25% tangkapan air tawar global. Produksi per tahun lembah Mekong Bawah mencapai kurang lebih 4,4 juta ton dengan nilai ekonomi sekitar USD 17 miliar per tahun. Spesies ikan endemik di Sungai Mekong yaitu adalah ikan lele raksasa Mekong, ikan air tawar terbesar ketiga di dunia, dengan fungsi sosial ekonomis yaitu sumber protein utama dan mata pencaharian bagi jutaan penduduk. C. Irigasi pertanian. Pemanfaatan air untuk pertanian. Air sungai digunakan untuk irigasi sawah dan ladang di daerah dataran rendah dan delta. Delta Mekong di daerah Vietnam mendukung lebih dari 50% produksi tanaman pangan nasional, menjadi Vietnam salah satu eksportir beras terbesar di dunia, mendukung sistem pertanian intensif di Kamboja dan Thailand. D. Hutan. Jenis dan fungsi hutan. Hutan campuran basah dan kering menyediakan bahan bangunan, pangan, dan obat-obatan. Hutan kars dan hutan pegunungan, yaitu merupakan hutan dengan habitat spesies langka. Hutan bakau atau mangrove, yaitu mencegah erosi pesisir dan menyaring nutrisi dari aliran sungai. Penting untuk kestabilan lingkungan di delta Mekong. Produk kayu dan non-kayu, resin, rotan, bambu, getah, dan tanaman obat. Konservasi yaitu habitat harimau Indochina dan satwa langka lainnya. E. Mineral. Sumber daya tambang terdapat di berbagai bagian cekungan meski sebagian besar belum dieksplorasi secara penuh. Jenis mineral: emas, tembaga, timah, seng, fosfat, kalium, batu bara, minyak, gas, dan batu permata. Memiliki tantangan yaitu penggalian liar dan kerusakan lingkungan. F. Lahan basah memiliki peran ekologis dan ekonomis yaitu menyokong pertanian, perikanan tangkap, aquaculture atau budidaya ikan, dan pariwisata alam. Fungsi ekologis yaitu menyerap banjir saat musim hujan, menyediakan habitat berbagai spesies air dan semi akuatik. Contohnya, lahan basah terlesap di Kamboja yang sangat produktif.
G. Keanekaragaman hayati. Wilayah biodiversitas global termasuk dalam titik panas keanekaragaman hayati Indo-Burma. Wilayah ini adalah rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna, memiliki spesies langka dan ikonik yaitu lumba-lumba Irrawaddy atau air tawar, kura-kura raksasa Mekong, buaya Siam. Ancaman biodiversitas yaitu fragmentasi habitat akibat pembangunan bendungan dan pemburuan liar serta pencemaran. Transportasi dan perdagangan. Sungai Mekong adalah jalur penghubung utama antara negara di Asia Tenggara, digunakan untuk pengangkutan hasil bumi, barang dagangan, dan juga penumpang. Menjadi alternatif transportasi murah terutama di daerah pedalaman dan desa-desa terpencil. Pariwisata. Sungai ini menjadi daya tarik utama wisata alam dan budaya. Aktivitas di pariwisata tersebut yaitu wisata sungai, ekowisata, wisata kuliner, budaya tradisional, dan festival air, menjadi penghasil pendapatan alternatif bagi masyarakat lokal. C. Sumber material konstruksi. Pasir dan kerikil dari dasar sungai digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, dan reklamasi lahan, terutama di Kamboja dan Vietnam, namun juga menimbulkan masalah ekologis jika dieksploitasi secara berlebihan. Ancaman terhadap sumber daya alam di Sungai Mekong. 1. Pembangunan bendungan besar. Ini dianggap mengganggu aliran alami dan migrasi ikan. 2. Eksploitasi sumber daya alam berlebihan, yaitu meliputi overfishing, penambangan liar, dan deforestasi. 3. Perubahan iklim, memicu perubahan curah hujan, kekeringan, dan banjir ekstrim. 4. Pencemaran air, meliputi limbah industri, pertanian, dan juga domestik. 5. Konflik antar negara, menyebabkan persaingan pemanfaatan air dan sumber daya antara negara-negara di kawasan Sungai Mekong. Sungai Mekong yang begitu panjang ini dikenal dengan Lancangjiang jika berada di China. Menelusuri lebih dalam, sungai terpanjang ke-12 ini berhulu di China, tepatnya di Provinsi Qinghai, yaitu Pegunungan Jifu. Sungai Mekong ini melewati 6 negara di Asia, yaitu ada Cina, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan berakhir di Vietnam. For your information, delta Sungai Mekong berada di Vietnam kurang lebih sebesar 400.000 km persegi, yaitu berada di Vietnam bagian selatan. Sungai ini juga melewati kota-kota besar dan bersejarah yang ada di Asia, yaitu kota Vientiane yang merupakan ibu kota negara Laos. Kemudian ada Phnom Penh, yaitu ibu kota negara Kamboja. Dan kemudian ada kota Chanto yang terkenal dengan pasar terapungnya di Vietnam. Peran Sungai Mekong juga sangat krusial bagi negara-negara yang dilewati oleh Sungai Mekong. Yang pertama, Sungai Mekong menjadi sumber air masyarakat yang dilewatinya, terutama negara Laos, karena negara tersebut tidak punya air dan hanya memiliki perairan tawar, yaitu Sungai Mekong. Kemudian yang kedua, Sungai Mekong menjadi sarana transportasi air menggunakan kapal. Kemudian yang ketiga, Sungai Mekong menjadi sumber makanan masyarakat yang ada di sekitarnya, terutama ikan. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di air. Kemudian Sungai Mekong juga menjadi sumber pemasok listrik utama bagi negara-negara yang dilewatinya. Asal geologi, Sungai Mekong berasal dari pegunungan Himalaya yang terbentuk akibat tumpukan lempeng tektonik India dan Eurasia. Sungai ini mengalir dari wilayah yang bergunung-gunung dan kaya akan batuan beku dan metamorfik. Proses geomorfik, Sungai Mekong terus berubah secara alami melalui erosi, pengendapan, dan pembentukan delta. Proses ini dipengaruhi oleh iklim muson dan aktivitas manusia seperti pembangunan bendungan. Delta Mekong. Di bagian akhir alirannya, sungai membentuk delta luas dan subur di Vietnam yang merupakan hasil jutaan tahun pengendapan sedimen dari hulu. Batuan. Bagian hulu Tibet dan Yunan, jenis batuan beku dan metamorf, granit, sekis, dan gneis. Jenis geologis, pegunungan curam, erosi kuat, dan sedimen kasar. Bagian tengah, Laos dan Thailand, jenis batuan
sedimen muda, batu pasir, dan batu gamping. Ciri geologis, lembah luas daerah Kars, pelapukan kimia aktif, bagian hilir Kamboja dan Vietnam, jenis batuan, endapan aluvial, lumpur, lempeng, dan pasir halus. Ciri geologis, delta luas, rawa, sistem kanal alami. Flora Sungai Mekong. Sungai Mekong memiliki ekosistem yang sangat kaya, terutama di daerah delta dan dataran banjir. Beberapa tumbuhan khasnya yaitu hutan bakau atau mangrove, banyak ditemukan di delta Mekong, berperan penting dalam melindungi garis pantai dan menjadi habitat berbagai spesies. Teratai dan enceng gondok tumbuh subur di permukaan air sungai. Hutan rawa dan hutan daratan banjir musiman mendukung keanekaragaman hayati yang tinggi. Fauna Sungai Mekong. Sungai ini dikenal sebagai salah satu sungai dengan keanekaragaman ikan air tawar tertinggi di dunia. Di antaranya yaitu ikan lele raksasa Mekong, salah satu ikan tawar terbesar di dunia. Ikan pari air tawar raksasa bisa mencapai ukuran sangat besar dan hidup di dasar sungai. Lumba-lumba Irrawati. Lumba-lumba air tawar yang terancam punah, buaya siam dan ular air, penghuni daerah sungai dan rawa. Burung air seperti bangau dan kuntul yang hidup di sekitar delta dan lahan basah. Sejarah Sungai Mekong. Manusia pertama kali menetap di sepanjang Sungai Mekong sejak zaman Paleolitik, dengan bukti arkeologis menunjukkan adanya permukiman pada 210 sebelum Masehi di situs Banxiang, Thailand. Peradaban pertama yang tercatat adalah budaya Funan pada abad ke-1, yang merupakan peradaban India Khmer yang berkembang di delta Mekong. Di situs Ok Eo, Vietnam, ditemukan koin Romawi sebagai bukti hubungan perdagangan internasional pada masa itu. Pada abad ke-5, budaya Khmer Senla muncul dan berkembang di wilayah sungai ini. Kerajaan Khmer kemudian menjadi kekuatan besar di Asia Tenggara dengan pusat kekuasaannya di Angkor Wat pada abad ke-12. Ekspedisi dan kolonialisme. Orang Eropa pertama yang menemukan Sungai Mekong pada tahun 1540. Ekspedisi berikutnya dilakukan oleh Belanda pada tahun 1641 hingga 1642 dan Perancis pada pertengahan abad ke-19. Perancis menjadikan Sungai Mekong sebagai bagian dari strategi kolonial mereka dengan memperluas pengaruh hingga ke Laos pada tahun 1893. Meskipun demikian, eksplorasi mereka menghadapi tantangan besar karena jeram air terjun yang membuat sungai sulit dinavigasi. Perang dan dampaknya. Selama Perang Indo-Cina pada 1970-an, Sungai Mekong di Kamboja digunakan untuk transportasi militer dan menjadi lokasi untuk membuang bahan peledak. Pembersihan bahan peledak di sepanjang sungai dilakukan mulai tahun 2013 untuk mengurangi resiko bagi masyarakat lokal dan meningkatkan keselamatan di kawasan tersebut. Kedalaman Sungai Mekong. Kedalaman Sungai Mekong ini bervariasi, tetapi secara umum dapat mencapai hingga 100 meter. Ini menempatkannya di antara sungai-sungai terdalam di dunia. Perbandingan dengan sungai lainnya, yaitu meskipun tidak sedalam Sungai Kongo, yaitu 220 meter, atau Sungai Yangtze mencapai 199,9 meter. Kedalaman Mekong menjadikannya salah satu yang paling signifikan di Asia. Pengaruh kedalaman terhadap ekosistem biodiversitas, yaitu kedalaman yang signifikan memungkinkan ekosistem yang kaya termasuk habitat bagi berbagai spesies ikan seperti ikan lele raksasa yang dapat mencapai panjang hingga 3 meter dan berat hingga 300 kg. Musiman. Aliran air dan kedalaman sungai sangat dipengaruhi oleh curah hujan musiman. Pada bulan April, aliran biasanya paling rendah, sedangkan pada bulan Agustus atau September ketinggian air mencapai puncaknya. Mata astronomi. Sumber mata air dari Sungai Mekong berada di bagian barat laut Tiongkok. Lokasinya bertepatan di Gunung Jifu yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Jiduo, Provinsi Qinghai, dengan letak koordinatnya 33 derajat 42 menit 31 detik lintang utara, 94 derajat 42 menit 44
titik bujur timur, dan hilir atau letak akhir dari Sungai Mekong berada di Vietnam bagian selatan dan selatan di kawasan Delta Mekong, kota Ho Chi Minh, dengan letak koordinatnya sekitar 10 derajat 15 menit lintang utara, 105 derajat 25 menit bujur timur. Delta Mekong sendiri adalah area subur yang termasuk muara Sungai Mekong sebelum mengalir ke Laut Cina Selatan. Selanjutnya, lebar sungai. Lebar dari Sungai Mekong sendiri memiliki lebar rata-rata 1,5 km, tetapi lebarnya sendiri tergantung letaknya. Di Cina, yang merupakan sumber sungai, memiliki lebar rata-rata 200 meter hingga 300 meter. Di Myanmar, lebar rata-ratanya mulai membesar dengan rata-rata 300 hingga 500 meter. Saat di Thailand, lebar sungai mencapai rata-rata 500 hingga 700 meter. Di Kamboja, sungai melebar hingga rata-rata 1-2 km. Dan terakhir di Vietnam, Sungai Mekong lebarnya bisa mencapai 4 km atau lebih di beberapa titik.